bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, dengan matahari berada di salah satu fokus elips tersebut. Ini berarti lintasan planet bukanlah lingkaran yang sempurna, melainkan bentuk oval yang agak pipih. Akibatnya, jarak antara planet dan matahari tidaklah konstan, melainkan berubah-ubah sepanjang orbit planet tersebut. Kedua, ada hukum luas sama menyatakan bahwa garis raya yang menghubungkan planet dengan matahari akan menyapu luasan yang sama dalam selang waktu yang sama. Dengan kata lain, ketika planet berada dekat dengan matahari, dia bergerak lebih cepat, dan ketika planet berada jauh dari matahari, dia bergerak lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan orbit planet tidak konstan, melainkan bervariasi tergantung pada posisi dalam orbit. Dan yang ketiga adalah hukum harmonik, menyatakan bahwa kuadrat periode orbit sebuah planet, yaitu waktu yang dibutuhkan planet untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari, berbanding lurus dengan pangkat 3 dari sumbu semi mayor elips orbitnya. Sumbu semi mayor adalah setengah dari diameter berpanjang elips. Hukum ini memberikan hubungan matematis antara periode orbit planet dan jarak rata-ratanya dari matahari. Dengan kata lain, semakin jauh sebuah planet dari matahari, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit matahari. Hukum Kepler ini sangat penting karena juga memberikan dasar yang kuat untuk memahami gerakan planet-planet dalam tata surya kita. Hukum-hukum ini tidak hanya mengoreksi model heliosentris sebelumnya, tetapi juga membuka jalan bagi Isaac Newton untuk merumuskan hukum gravitasi universal yang menjelaskan mengapa planet-planet bergerak seperti yang mereka lakukan. Hukum Kepler tetap relevan hingga saat ini, digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk perhitungan orbit, satelit, dan eksplorasi luar angkasa. Contoh manfaat hukum Kepler dalam kehidupan sehari-hari. Penentuan musim dan kalender, hukum Kepler membantu memahami pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berdampak pada pergantian musim dan sistem penerbangan. Dan yang kedua adalah pemantauan cuaca dan iklim. Satelit cuaca yang orbitnya dihitung dengan hukum Kepler membantu memantau awan, badai, dan perubahan iklim secara